Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, saat ini kita kembali lagi di PKS Medan Legislative Corner. Ya, saat ini alhamdulillah kita sudah bersama dengan Ustadz Rudiawan Sitorus, anggota Komisi 3 DPRD Kota Medan. Hari ini kita akan berbincang tentang BUMD Kota Medan yang hari ini baru beberapa hari dilantik, tanggal 22 kemarin. Ya. Judul kita hari ini adalah BUMD Kota Medan Antara Harapan dan Kenyataan. Baik, yang pertama kita akan berbicara tentang pasar, PUD Pasar. Ya. PUD Pasar ini salah satu BUMD yang diharapkan menjadi penyumbang PAD Kota Medan. Bagaimana menurut Ustadz PUD Pasar saat ini? Ya, terima kasih. Bismillah. Jadi yang namanya BUMD ya, apalagi sekarang sudah berubah jadi PD jadi PUD. Artinya lebih luas lagi jangkauannya, lebih luas lagi sasaran yang akan dilakukan. Maka dia menjadi sumber PAD Kota Medan, ya, menjadi sumber PAD Kota Medan. Nah, kita melihat PUD Pasar ini dari masa ke masa selalu saja kita lihat hasilnya tidak signifikan. Ya, ketika kita evaluasi kemarin hanya 1 miliar dia memberikan ke penghasilan asli daerah. Artinya ini jumlah yang tidak signifikan. Dengan pasar yang jumlahnya 53 pasar, dan pasar ini pasar yang aktif, pasar yang terus berjalan, ya, artinya mulai dari parkir, mulai dari tempat jualan yang ada di pasar, mulai dari pengelolaan sarana-sarana yang ada, ya. Kita lihat misalnya di DKI dari pengelolaan WC saja itu bisa menghasilkan sampai 10 miliar. Ya. Ketika kita studi banding ke Bukit Tinggi itu dengan 3 pasar itu bisa mensuplai penghasilan asli daerah sampai 26 miliar. Nah, sementara pasar yang ada di Kota Medan ini ada 53 pasar, tapi hanya bisa memberikan 1 miliar. Ini kita belum bicara lagi tentang PUD pembangunan, PUD rumah potong hewan yang tidak pernah untung, selalu rugi. Artinya apa? Artinya jejak-jejak masa lalu di PD yang sekarang berubah jadi PUD ini harus menjadi koreksi pemerintahan Kota Medan yang sekarang ini. Sehingga ini menjadi salah satu sumber dari penghasilan daerah Kota Medan yang primadona. Ya, salah satu sumber yang primadona, sehingga ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Medan secara luas. Itu yang kita koreksi selama ini tentang pengelolaan pasar. Dan ini terjadi kenapa?
Ini terjadi karena orang yang mengelola pasar itu adalah orang-orang yang saya katakan tidak memiliki goodwill. Ya, mereka hanya berpikir bagaimana pasar itu mereka mereka kelola dengan ala kadarnya, ya, tidak berkreativitas, tidak memikirkan bagaimana jangka panjang pasar yang ada di Kota Medan, sehingga muncullah hasil-hasil yang tidak signifikan karena dikelola oleh orang-orang yang tidak tepat. Nah, baru ini dia dilantik Bang Suwarno, 29 tahun dia jadi pedagang kelapa. Artinya dia berawal dari bawah dan dia merasakan bagaimana dipimpin, bagaimana dia dikelola pasar itu oleh orang-orang sebelumnya bertahun-tahun dia merasakan itu. Tentunya seharusnya Bang Suwarno tahu mana hal yang harus dilakukan, mana yang harus segera ditindak ketika mengelola itu pasar. Mungkin itu. Ya. Baik Ustadz, saat ini kan Ustadz berada di Komisi 3 yang membawahi juga PD Pasar dan PD Pembangunan dan PD yang lain. Iya. Menurut Ustadz sendiri, kira-kira apa kendala PUD Pasar ini sehingga PAD-nya dari pasar ini sangat kecil? Ya. Jadi persoalan ini ada persoalan internal dan eksternal. Ya. Persoalan internal adalah SDM yang mengelola pasar itu sendiri. Ya, SDM yang mengelola pasar itu sendiri. Maka saya sampaikan ketika rapat dengar pendapat itu bahwa kalau saja yang mengelola pasar ini orang-orang yang secara spiritual bagus, kemudian intelektualnya bagus, kemudian secara manajerialnya bagus, maka pasar ini menjadi pasar yang hebat. Bisa jadi pasar di Kota Medan ini menjadi pasar percontohan di Indonesia. Karena sangat besar sekali 53 pasar yang dikelola. Tapi kalau secara spiritual bermasalah, manajerial bermasalah, ide kreatif bermasalah, secara internal ini akan jadi masalah. Nah, kita tidak ingin ya orang-orang yang berada di PD Pasar ini orang-orang yang hanya sekedar numpang cari makan. Itu ya sejarah bahasa apa. Tapi harus memikirkan bagaimana nasib masyarakat yang ada di Kota Medan ini. Dengan mereka diberikan amanah mengelola ya perusahaan umum daerah yang ini menjadi amanah besar bagi pimpinan dan pengelola PUD Pasar ini untuk masyarakat. Ini yang pertama. Yang kedua, yang ada di eksternal yaitu bagaimana di PUD Pasar ini permasalahan klasik adalah permasalahan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menggerogoti ya penghasilan asli daerah yang bisa besar sehingga dibagi-bagi menjadi kecil. Nah, ibarat ini roti besar, ya sebenarnya roti ini besar gitu, tapi karena banyak yang menggerogoti, ya roti besar ini jadi kecil. Ya, yang menggerogoti roti-roti besar inilah yang harus mendapat perhatian, sehingga potensi PAD-nya seharusnya 20 miliar misalnya, jadi 1 miliar. Kenapa? Karena banyak sekali yang harus dibagi. Nah, ini harus menjadi perhatian. Saya semalam menyampaikan, kalaupun ada orang-orang yang seperti itu, kalau tidak bisa diajak kerjasama, ataupun mereka bahas tanda kutipnya dijinakkan, ya, sehingga mereka tetap bisa mendapat penghasilan dari PUD Pasar, tapi mereka menyumbang PAD besar di PUD Pasar, maka harus diambil tindakan tegas oleh pemimpin yang sekarang ini, sehingga itu tidak terjadi. Nah, harus digali potensi-potensi yang ada di PUD Pasar ini, sangat banyak sekali. Makanya kita di Komisi 3 ini mau konsentrasi ini, turun ke lapangan, melihat langsung apa yang terjadi di PUD Pasar, sehingga dari masa ke masa penghasilan yang dihasilkan hanya sekitar 1 miliar, 2 miliar. Bahkan semalam ketika kita mengadakan RDP perdana dengan PUD Pasar, dia berkomitmen bisa 4 miliar
Saya bilang 4 miliar itu sebenarnya masih kecil. Iya, iya. Masih kecil 4 miliar itu, potensinya sangat besar. Lalu mereka mengatakan kami akan coba di atas 4 miliar. Ini luar biasa nih PUD pasar. Kalau misalnya dikelola dengan orang-orang yang bertanggung jawab. Gitu. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Berikutnya tentang PD pasar ini, kira-kira harapan Ustadz ke depan seperti apa kira-kira? Ya, karena ini adalah pusat daripada ekonomi masyarakat Kota Medan. Pertama, uruslah PUD pasar ini dengan sebaik-baiknya, tata PUD pasar ini sehingga orang tertarik untuk datang ke pasar. Tidak jorok, tidak semrawut. Coba bayangkan ketika orang datang ke pasar Medan, ya Kota Medan ini, ya 53 pasar, itu seperti datang ke lubang sampah misalnya. Bau, ya. Kemudian tidak teratur dan seterusnya. Ya, saya ingin berharap jalan pun jangan sempat terhalang dengan adanya pasar-pasar yang ada di Kota Medan ini. Rapi gitu ya. Makanya nanti ada pansus zonasi, nanti kita akan coba merapikan itu, letak-letak daripada PKL-PKL yang ada. Jadi, rapikan pasar kita ini. Yang kedua, manajemennya diperbaiki. Ya, manajemennya diperbaiki. Jangan sampai lebih besar pengeluaran untuk operasional, pengeluaran untuk SDM yang ada di PD pasar daripada penghasilan yang ada gitu. Jadi harus disinkronkan. Ya. Tadi saya lihat 59M ya. Yes. 59M, kemudian pengeluarannya sampai 56M. Kemudian yang lain-lainnya dan seterusnya itu bahkan sampai sekarang tadi semalam kita bicara masih ada lagi utang yang harus dibayar. Ini sehingga tidak seimbang, tidak balance antara apa yang dihasilkan dengan apa yang dikeluarkan. Ini harus di manage dengan baik. Yang ketiga, ya, saya berharap PD pasar ini terus berkoordinasi, ya, bekerja sama dengan semua elemen yang ada. Sekarang sudah jadi PUD loh. Artinya siapa saja bisa bergabung di PUD pasar ini, aksesnya bisa sangat luas. CSR bisa digunakan untuk kemudian membantu membuka peluang pasar-pasar baru untuk meningkatkan kualitas pasar-pasar yang ada di Kota Medan. Kalau kita datang ke pasar Petisah, ya, jangan sampai begitu datang orang lihat ini pasar apa kandang apa ini, ya, semeraut gitu ya. Tata letak daripada orang-orang yang jual di pasar itu harus menarik. Gitu. Sehingga bisa jadi suatu saat PUD pasar ini bukan cuma tempat jualan, tapi tempat wisata. Jadi ketika orang Malaysia, orang Singapura misalnya ya, atau orang-orang luar daerah sana, mau kemana? Mau ke Medan, wisata pasar. Kenapa? Ada pasar-pasar unik di Kota Medan ini yang menarik gitu. Sehingga PAD bertambah. Mudah-mudahan Bang Suwarno yang diamanahkan menjadi dirut PUD pasar ini bisa melaksanakan ini dengan baik. Saya lihat dengan stylenya, dengan semangatnya, ada harapan besar PUD pasar ini bisa maju secara signifikan ke depan. Baik, terima kasih Ustaz. Itu tentang PD pasar tadi Ustaz. Berikutnya kita bercerita sedikit tentang PD pembangunan. PUD pembangunan. PUD pembangunan ini kan sekarang direktur utamanya Bang Gerard Partogi Sihaan ya, yang baru. Ya, kira-kira ini kan membawahi PD pasar ini PD pembangunan ini membawahi beberapa kegiatan ya, ada Medan Zoo, kemudian gelanggang remaja, kemudian kolam renang Deli, kemudian rumah susun dan lain-lain dan pergudangan. Kira-kira apa harapan Ustadz terhadap PD pembangunan ini? Ya, PD pembangunan ini juga jadi sorotan selalu ya. Semalam saya menyoroti tentang harimau kurus, ya, yang berubah makan daging jadi makan rumput. Walaupun beberapa peneliti mengatakan makan rumput gara-gara sakit. Jadi memang kalau makan daging itu kalau sakit makan rumput ya. Tapi tidak seharusnya itu
dipajang ya. Kalau harimau sakit itu dikarantina, bukan dipajang di tempat umum. Nah ini ya, apapun yang terjadi, ini jadi sorotan ya. Maka di RUT yang baru ini, pembangunan ini, maka harus juga memiliki keinginan besar untuk merubah ini, image ini. Ya, ini potensi-potensinya besar. Saya dapat kabar bagaimana pergudangan, ya, gudang yang begitu besar, luas, hebat itu disewakan dengan harga yang sangat murah. Ini problem. Apalagi dia sudah menyewa dengan harga murah, kemudian disewakan lagi ke pihak ketiga dengan harga mahal. Jadi bisnis. Masuk ke kas Kota Medan, Pemko Medan itu sedikit, masuk ke kantong orang besar. Maka jangan sampai ini ya, Bang Siahan, tolong diperbaiki ini ya. Jadi sewa-sewa gudang yang ada itu, bangunan-bangunan yang ada itu harus dikelola dengan baik, dengan sejujur-jujurnya. Ya, sejujur-jujurnya. Dan teman-teman di Komisi 3 coba nanti akan juga sidak, akan lihat langsung berapa harga gudang itu disewakan. Kita akan mau tahu langsung ini di lapangan. Dan siapa yang menyewa berikutnya. Ya. Sehingga ini ketika kita mau menggalinya, maka akan muncullah penghasilan-penghasilan baru di Kota Medan ini, penambahan-penambahan. Karena apa? Karena ada hal-hal yang tidak wajar kemudian kembali wajar. Medan Zoo ini potensi luar biasa. Luas lahannya. Tapi luas lahannya itu tidak sepadan dengan fasilitas yang ada. Jadi orang itu kalau mau dari satu melihat hewan yang satu ke hewan yang lain, itu pingsan dulu. Karena harus jualan jauh gitu, apalagi nenek-nenek ya. Nah, ini saya sampaikan kepada itu harus ada transportasi. Bila perlu bisa studi banding ke Bogor misalnya, bagaimana Taman Safari itu bisa menyedot banyak sekali wisatawan untuk datang ke situ. Ya, fasilitasnya ada. Saya juga sampaikan kemarin, bukan hanya hewan aja yang ada di situ, tapi sarana-sarana lain. Bisa jadi kolam renang, wahana-wahana permainan, bisa jadi wahana-wahana edukasi, dan seterusnya. Karena lahannya begitu luas. Sampai semalam ada ide dari salah satu anggota dewan kita, itu tanah yang kosong itu, yang tumbuh rumput ilalang itu, sayang sekali, tanam aja situ seri sebelum ada dana bantuannya, sehingga menghasilkan gitu. Bahkan ada lagi kawan yang lain punya ide bagaimana ada penangkaran burung-burung yang berharga mahal, sehingga itu hasil dari penjualan penangkaran itu bisa untuk makan hewan-hewan yang lain misalnya. Jadi menghasilkan kemudian bisa menanggulangi. Sehingga kita tidak ingin yang PUD pembangunan ini adalah hanya sebagai tempat untuk sekedarnya saja misalnya, ya, tidak ada penghasilan yang signifikan, rugi terus. Nah, ini kita nggak mau. Ya. Kita ingin semua PUD yang ada itu bisa menyumbang penghasilan asli daerah yang cukup besar untuk Kota Medan. Ya. Nah, gitu. Baik, terakhir dengan PD pembangunan, kira-kira mungkin nggak menurut Ustaz Rudiawan bahwa ini menjadi ikon Kota Medan? Iya. Saya semalam sudah menyampaikan ide-ide gagasan ya. Medan ini kan tempat transitnya orang-orang ya. Ini kota jasa. Jadi orang buat pelatihan pun di Medan. Ya, hotel-hotelnya besar. Daerah-daerah itu kalau buat acara itu di Medan. Orang Aceh ya ngabiskan uang di Medan. Ya, semua ada di Medan. Nah, kalau kemudian Medan Zoo ini, khususnya saya soroti Medan Zoo, ingin kemudian besar, siapkan satu bus spesial untuk mengantar wisatawan atau orang-orang yang berada di Kota Medan ini yang lagi transit untuk melihat Medan Zoo. Jadi bus yang sangat indah, bagus, rapi, mereka siap untuk dari hotel mengantar Medan Zoo. Tentunya bus yang cantik, yang bagus ini akan hancur juga kalau jalan ke Medan Zoo. Ini jalan ke Medan Zoo itu macam macam balapan motor off-road itu ya. Jadi orang ke sana itu
macam ada nggak ini, betul nggak ini Medan Zoo ada di sini gitu ya, bertanya-tanya. Jadi sarana daripada transportasi ya, jalan itu harus mulus menuju Medan Zoo. Nah, bila perlu sepanjang jalan itu kelihatan. Jadi kalau kita ke Bogor itu, belum sampai Bogor kita udah merasakan ini mau masuk kebun binatang, taman hewan Bogor ini, ya, taman safari itu. Kenapa? Karena dari jauh sudah ada guanya, sudah ada tampilan-tampilan suasana-suasana rimbanya gitu. Nah, itu kalau dibangun itu cakep betul. Malah saya lihat di Deli Serdang sudah ada Jojo itu ya. Wisata Jo juga. Center Park itu ya, mereka bangun itu di sana. Padahal itu swasta gitu. Makanya saya bilang di media, kalau nggak bisa pemerintah Kota Medan ini membuat Medan Zoo ini hebat, bagus, ya, membuat Medan Zoo ini menjadi layak untuk menjadi ikon Kota Medan, serahkan itu sama swasta. Seperti di Siantar ya. Saya orang lahir di Siantar. Saya ketika dulu lihat Siantar itu, ya, Siantar Zoo itu kotornya luar biasa. Tapi begitu dikelola oleh swasta, sekarang rapi, bersih. Semalam saya kaget juga, ada yang bilang masuk ke Medan Zoo 5.000. Ya. Mungkin orang mengeluarkan uang 5.000 itu ya mudah, tapi efeknya apa gitu. Bagus dia tiketnya itu mahal misalnya, tapi betul-betul di dalamnya profesional. Saya yakin orang Medan dan wisatawan itu tidak susah untuk mengeluarkan uang tiketnya misalnya 35.000 atau 50.000, tapi betul-betul dia dikelola dengan baik gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Berikutnya yang terakhirnya Ustaz, tentang rumah potong hewan. Rumah potong hewan kan menjadi PUD Kota Medan juga. Iya. Itu harapan Ustadz terhadap PUD rumah potong hewan itu gimana Ustadz? Ya, rumah potong hewan ini juga termasuk PUD yang nggak pernah untung ya. Selalu rugi. Saya semalam sudah sampaikan ide bahwa harus ada peraturan yang mendukung rumah potong hewan ini. Apa yang dibutuhkan rumah potong hewan itu? Buat peraturannya, buat perdanya, buat aturan-aturan yang bisa membuat rumah potong hewan itu gagah gitu. Ya. Ini persoalannya, hewan-hewan yang beredar di Kota Medan, daging-daging yang beredar di Kota Medan ini dipotong di luar Kota Medan, tapi jualnya di Medan. Akhirnya rumah potong hewan itu seolah-olah cuma sebagai hiasan aja. Padahal satu-satunya rumah potong hewan di Sumatera Utara yang memiliki legalitas halal MUI, ya rumah potong hewan Medan. Kenapa ini nggak digunakan dengan baik itu? Menjadi satu power, kekuatan bahwa siapa saja yang tidak motong lewat rumah potong hewan, dipertanyakan kehalalan dagingnya misalnya. Higienis dagingnya dipertanyakan. Sehingga setiap daging-daging yang dijual di pasar-pasar itu harus ada sertifikat ataupun harus ada penanda bahwa ini berasal dari rumah potong hewan. Ya, ditempel itu di stiker-stiker itu di tempat apa. Yang tidak ada stikernya, tidak ada legalitasnya dari rumah potong hewan, itu dipertanyakan. Ya, harus ada kerjasama antara Pemko Medan, antara rumah potong hewan dan pihak-pihak yang terkait untuk membuat rumah potong hewan ini gagah. Kalau kita yang tidak membuat rumah potong hewan ini gagah dan berwibawa, lalu siapa lagi? Ini. Yang kedua, harus ada kreativitas dari rumah potong hewan ini. Harus ada produk-produk yang dihasilkan bekerja sama dengan pasar-pasar yang ada. Produk apa? Sosis misalnya, produk daging daging berkualitas misalnya, tipe A, daging yang pokoknya harus ada produk-produk yang dihasilkan oleh rumah potong hewan berkreativitas untuk menghasilkan PAD. Kalau mengharapin potong-potong aja, ya segitu-gitu aja penghasilnya. Tapi kalau ada kreativitasnya, tentu saja kreativitas ini akan muncul kalau dirut dari RPH ini studi banding ke tempat-tempat rumah potong hewan yang sukses. Gitu. Jangan di dalam Medan aja, harus keluar. Maka saya merekomendasikan, saya mengusulkan semua dirut-dirut yang terpilih yang baru ini
banyak-banyaklah main-main ke tempat-tempat atau studi banding ke tempat-tempat yang sukses. Pasar, kemudian pembangunan, kemudian rumah potong hewan gitu, sehingga tercerahkan gitu. Ada ilmu-ilmu yang bisa dibawa untuk Kota Medan gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Bincang kita pada hari ini dalam Legislative Corner fraksi PKS Kota Medan. Luar biasa tadi ide-ide dari Ustadz. Alhamdulillah, namanya politisi muda ya kan Ustadz. Banyak ide-ide, kreativitas. Mudah-mudahan semua yang kita bicarakan ini menjadi masukan buat direktur PUD-PUD yang ada. Mudah-mudahan kita juga siap bersinergi untuk memberikan ide-ide masukan kepada PUD-PUD yang ada. Terima kasih pemirsa, ini bincang kita di PKS Medan Legislative Corner. Sampai jumpa di hari mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.